Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini. Dan di video kali ini teman-teman kita akan bahas teori ya. Setelah kemarin praktek ya teman-teman. Jadi selang-seling saja, ada teori dan ada prakteknya seperti itu. Jadi sebenarnya sudah lengkap. Kan trader itu harus tahu teorinya dan harus bisa prakteknya gitu kan. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan memberikan teori tentang tips ya mengembangkan saldo. Jadi saldo berkembang dalam 6 bulan, teman-teman. Ya, jadi kenapa harus 6 bulan gitu? Karena menurut saya ini target yang agak ideal ya. Lebih ideal lagi setahun gitu, teman-teman. Target yang santai tapi profitable ya. Jadi kalau teman-teman apa itu namanya menargetkannya sudah harian itu tidak santai sama sekali gitu. Jadi misalkan teman-teman ya, hari ini deposit $500. Oh, besok harus dapat katakanlah 520. Nah, besok itu nggak bisa seperti itu, teman-teman. Karena hari ini itu belum tentu ada momen juga. Ya enggak? Hari ini belum tentu ada momen ya, kadang-kadang saya itu nunggu sampai 3 hari baru dapat. Itu pun di banyak pair gitu. Di banyak pair seharian nggak ada momen itu ada waktu seperti itu, teman-teman. Saya trading di banyak pair ya. Ada AUD USD, Euro, GBP dan yang lain-lain. Karena satu buah teknik itu kalau valid bisa dipakai di semua pair. Dan sehari itu bisa nggak ada ini, teman-teman. Apa itu namanya? Nggak ada momen sama sekali gitu. Jadi saldo berkembang dalam 6 bulan atau saldo berkembang dalam jangka panjang. Saya akan berikan beberapa tipsnya untuk teman-teman semuanya. Mungkin ada sekitar 4 atau 5 nanti ya teman-teman tipsnya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Tips bagaimanakah cara mengembangkan saldo berkembang dalam jangka yang lebih panjang. Hal-hal penting apa yang harus diperhatikan teman-teman? Saya akan bahas lengkapnya pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu kita simak dulu promo yang satu ini ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM ya teman-teman. Dan salah satu kelebihan dari XM itu adalah eksekusi tradingnya sangat cepat teman-teman. Jadi tradingnya cepat sekali entry-nya. Kemudian di sini ya tanpa reward ya dan juga tanpa penolakan. Jadi buat teman-teman yang pernah ngerasain pakai broker kok entry susah banget itu berarti banyak diganggu teman-teman. Nah di broker XM tidak ada seperti itu. Jadi kecepatan eksekusi itu kan mempengaruhi hasil trading ya. Dan ini khususnya untuk teman-teman yang scalping yang pengen cepat-cepatan entry itu bisa mengandalkan broker XM seperti itu. Nah selain itu ya posisi menginap juga sangat kompetitif, kemudian trading online 24 jam. Nah, informasi selengkapnya nanti teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, tips yang pertama adalah menggunakan satu teknik. Jadi ketika teman-teman menggunakan gonta-ganti teknik itu malah nggak ketemu. Beneran nggak ketemu. Misalkan satu teknik ya. Misalkan orang yang trading pakai doji. Saya kasih contoh yang paling gampang ya. Orang yang tradingnya pakai doji di time frame D1 dia hanya pakai itu saja. Maka dia akan menunggu ya selama kurang lebih katakanlah 6 bulan ada berapa jenis doji yang muncul gitu. Dan dia akan begini teman-teman. Kalau satu teknik itu akan ketahuan misalkan 10 kali 10 trade itu ketahuan probabilitasnya. Misalkan 7 profit 3 loss. Nah, ini ketahuan kalau teman-teman menggunakan satu teknik itu bakalan ketahuan. Tapi ketika teman-teman menggunakan dua teknik, bahkan teman-teman gonta-ganti teknik, itu nggak akan ketahuan profitnya berapa, lossnya berapa, nggak akan ketahuan. Yang akhirnya apa? Jangan-jangan teman-teman 10 kali trade itu pas loss semua gitu. Dalam gonta-ganti teknik ini gitu. Ya enggak, jadi enggak bakalan ketahuan dan saldo itu akan sangat sulit berkembang ketika teman-teman gonta-ganti teknik. Seriusan. Dan itu sudah saya buktikan. Saya dulu pernah pakai Fibonacci, saya dulu pernah pakai gonta-ganti indikator, enggak ketemu-temu. Akhirnya saya fokus di satu teknik, akhirnya ketemu. Ya. Ya ini menggunakan strategi price action, menunggu di zona penting, saya tunggu polanya muncul di situ. Jadi saya banyak nunggunya. Dalam praktek trading saya yang sebelumnya teman-teman, itu contoh ini ada SAU USD,
Saya pernah sell di sini, saya pernah buy di sini, saya pernah buy di sini, saya pernah sell di sini, saya pernah buy di sini, itu ada semuanya prakteknya. Entah itu di channel Prayoga ataupun di channel Praktisi Forex ya. Nah, kenapa saya bisa lebih banyak profit dan loss-nya lebih sedikit? Karena saya fokus menyempurnakan satu teknik, teman. Jadi kalau teman-teman mau berkembang saldonya, jangan gonta-ganti teknik. Hari ini pakai teknik ini, ikut mentor ini. Besok pakai teknik itu, ikut mentor itu. Lusa ganti lagi. Yang akhirnya nggak akan jelas perkembangan akun kalian. Kalau teman-teman fokus dengan satu teknik, misalkan saja selama 6 bulan, kebetulan teman-teman bisa trade 60 kali ya. 60 kali selama 6 bulan dengan asumsi sebulan 10 kali kalian sabar nunggu teknik kalian, itu kalian bakalan ketahuan teman-teman ya, berapa profitnya, berapa lossnya. Nah, ketika teman-teman teknik kalian bagus ya, kalian akan mendapatkan yang namanya probabilitas minimal 60 profit ya, katakanlah 40 loss. Itu bakalan track, bakalan ketahuan kalau kalian pakai satu teknik. Kalau kalian gonta-ganti teknik ya nggak bakalan ke-track teman-teman, nggak bakalan ketahuan ini worth it atau enggak, itu nggak bakalan ketahuan gitu. Jadi untuk tips yang pertama adalah menggunakan satu teknik untuk bisa mengembangkan saldo kalian dalam jangka panjang. Tips yang kedua teman-teman, disiplin risk management. Dalam hal ini apa? Stop loss jelas. Kalau teman-teman pengen mengembangkan saldo kalian jangka panjang, maka disiplinlah dalam risk management. Dalam hal ini menggunakan stop loss teman-teman dalam setiap trading. Ini saya analogikan seperti ini. Dengan teman-teman menggunakan modal $500 dan sekali tradingnya itu SL-nya adalah $5, maka teman-teman bisa 100 kali trade. Dan ini teman-teman mungkin bisa lakukan dalam setengah tahun ke depan, 100 kali trade. Jadi selain teman-teman disiplin SL, kalian bisa kombinasikan dengan hal yang pertama tadi, yakni menggunakan satu teknik. Jadi ini memang harus beriringan teman-teman, menggunakan satu teknik dan disiplin dalam risk management. Risk management itu ya misalkan dalam sekali trading teman-teman pertaruhkan ruginya berapa. SL $5 dengan modal $500, oke, dengan lot 0,01 katakanlah. Kalian bisa 100 kali trade, mosok iya sih 100 kali trade loss kabeh? Kan bangetan, kan nggak mungkin, ngawur pun teman-teman, nggak mungkin. Sekalipun teman-teman ngawur, oh hari ini saya mau buy 100 kali ke depan saya mau buy terus, nggak bakalan loss, semua itu nggak bakalan. Apalagi kalau teman-teman pakai pola gitu. Jadi stop loss itu sangat penting. Kalian akan mendapatkan kesempatan di hari esok ketika kalian menggunakan stop loss. Tapi ketika teman-teman modelnya averaging, modelnya martingale, ya entry lagi, nggak pakai stop loss, kalian hedging, kalian kunci-kunci dan lain sebagainya, itu malah ribet. Ribet sekali teman-teman. Yang akhirnya sekalinya kalian keseret margin call ataupun loss gede. Jadi disiplin risk management. Oke, dengan modal $500, SL disiplin sekali trading $5. Katakanlah teman-teman batasi sehari trade sekali, ini bisa sampai 500 hari teman-teman. Setahun teman-teman, bahkan lebih. $500 ini bisa kalian gunakan belajar setahun untuk katakanlah 100 sampai dengan 200 kali trade gitu. Gitu teman-teman. Masa sih 100 kali trade loss semua, kan nggak mungkin juga. Pasti ada yang profit sehingga kalian bisa nambah. Mungkin kalian ada yang profit ya, kemudian kalian punya kesempatan 70 kali trade lagi. Jadi dengan SL yang disiplin, modal $500, kalian bisa sampai trading 170 kali. Nah, 170 kali ini gunakan teknik yang sama, pasti berkembang teman-teman. Tapi kalau teman-teman risk manajemennya nggak dipakai, udah gitu ya, apa itu namanya?
tekniknya gonta-ganti ya nggak bakalan bisa berkembang gitu. Paham ya sampai sini ya teman-teman? Oke, lanjut sekarang untuk nomor 3, tips yang ketiga agar saldo bisa berkembang adalah tahu batas waktu. Tahu batas gini aja ya, karena tahu batas ini hubungannya banyak. Ada waktu, ada kerugian, ada profit. Jadi semakin seseorang trader tahu batas, saldonya awet. Makanya dia bisa berkembang jangka panjang. Jadi di sini selain menggunakan satu teknik andalan, kalian disiplin risk management, yang ketiga adalah tahu batas. Tahu batas itu apa? Ketika sudah trading berhenti dulu. Itu saldonya awet, teman-teman. Beneran awet, dan awetnya itu bukan cuma awet, awetnya itu akan berkembang. Dengan 3 poin ini sampai di sini ya, sampai ketiga ini. Jadi udah orangnya tekniknya pakai satu teknik, dia disiplin stop lossnya, dia tahu batas. Oh, hari ini saya sudah entry 2 kali. Udah, waktunya saya mundur nih. Istirahat, besok maju lagi. Nah, orang yang punya batasan seperti ini, saldonya awet. Gimana nggak awet? Dia sehari ya modal $500 katakanlah. Ya, lot 0,01, entry cuma 2 kali gitu. Ya 1 SL 1 TP. Gimana nggak awet? Itu kalaupun profit itu bisa jadi mungkin katakanlah $510, kalaupun rugi itu masih ada $490 katakanlah ya. Ini masih panjang dia umurnya. Berbeda dengan orang yang nggak tahu batas, umurnya tuh pendek teman-teman. Orang yang nggak tahu batas tuh ya entry lagi, kehabis loss ya udah trading lagi, terus aja kayak gitu. Dan orang yang nggak tahu batas dia pasti akan mengabaikan disiplin risk management dan biasanya akan menggunakan teknik awur-awuran. Jadi beneran teman-teman, di sini ini saling berhubungan. Ketika orang yang tahu batas, dia risk manajemennya bagus, kemudian dia akan menggunakan teknik yang jelas juga gitu. Orang yang sehari bisa entry 100 kali, itu udah pasti ngawur tradingnya. 50 kali aja tanda tanya teman-teman. 30 kali saja saya masih ragu. Ada gitu orang yang sehari entry 30 kali. Gak apa-apa, untuk scalper mungkin masih masuk akal gitu. Tapi saya belum bisa teman-teman, makanya saya ragu. Saya nggak bisa seperti itu. Entry sehari 10 kali scalper saya masuk akal. Gitu. Jadi orang yang entry banyak banget sehari itu biasanya ngawur, pakai feeling. Ya, 99% pakai feeling. Kalau entry-nya sehari itu berjejer banyak banget ya. Sampai di scroll tuh banyak gitu di MetaTrader-nya. Itu biasanya ngawur teman-teman. Yang keempat teman-teman, ini tips yang terakhir adalah apa ya yang keempat saya lupa tuh. Oke. Konsisten, tidak melanggar rules. Rules ya, rules itu aturan yang kalian buat. Oke, jadi 4 ini adalah modal untuk kalian bisa mengembangkan saldo kalian. Minimal 6 bulan saja kalian coba teman-teman. Menggunakan satu buah teknik. Kalian mau uji coba apa? Pola candlestick apa? Kalian uji coba aja 6 bulan. Satu teknik. Makanya ada orang yang melakukan yang namanya backtest dulu. Nggak apa-apa kalian backtest dulu ya. 6 bulan ke belakang mungkin time frame H4 pola ini muncul berapa kali. Ya kalian uji coba aja. Mengofokus satu teknik teman-teman. Kemudian setiap kali trading itu disiplin risk management. Sehingga akun kalian bisa bertahan 6 bulan ke depan. Nah 6 bulan ke depan aja, sebulan aja margin call, gimana mau bertahan 6 bulan gitu. Seminggu aja MC gimana mau 6 bulan bro. Jadi yang kedua ini, yang ketiga tahu batas, yang keempat tidak melanggar rules. Jadi buatlah aturan-aturan yang baku dan kalian tidak melanggar rules tersebut. Rules itu ya sama dengan trading plan, trading system ya. Tentang kapan buy, kapan sell itu harus nunggu waktu apa saja. Kemudian di mana SL, di mana TP. Rules kan ini. Kemudian rules yang selanjutnya ada ukuran lot. Itu. Sama kalau saya ada waktu mantau market itu juga saya atur, nggak boleh berlebihan. Ini rules. Dimana ketika kalian polanya udah ketemu, rulesnya kalian udah jalankan,
Trading itu sebenarnya ya nggak sulit-sulit amat gitu. Ya kadang-kadang dapat dikit, dapat banyak, dapat dikit, dapat banyak, tapi ujung-ujungnya tiap bulannya bisa profit meskipun sedikit. Dan trading itu nggak bisa seperti kerja kantoran, nggak bisa seperti kerja target sales kayak gitu, nggak bisa. Yang mana kalian semakin sering trading semakin dapat banyak itu belum tentu juga. Belum tentu teman-teman. Kebanyakan orang malah semakin sering trading itu malah babak belur gitu. Jadi trading nggak bisa kalian paksa penghasilannya ya. Tapi dengan empat hal ini, saya yakin 100% teman-teman. Kalau kalian sudah melakukannya secara benar. Dengan 4 hal ini, 6 bulan saja kalian coba. Pasti ada perkembangannya. Kalau teknik kalian masih belum profitable, katakanlah dari modal $200, 6 bulan ini saya yakin meskipun teknik kalian belum profitable, kalian bisa berkembang ya, katakanlah dikit aja. 200 jadi $240. Ini udah bagus banget teman-teman. Kan di periode 6 bulan selanjutnya kalian bisa mungkin tambahin modalnya dengan cara yang sama gitu. Jadi 2000 katakanlah ya. Kemudian 2000 jadi 2400. 6 bulan dapat $400 kan udah bagus gitu. Nah, disinilah kalian akan menaikkan lagi level kalian. Tekniknya dikoreksi ya. Kemudian disiplinnya tetap dijaga seperti itu. Ini 4 hal ini sih teman-teman. Kalau kalian bisa jalankan, saya yakin saldo berkembang dalam 6 bulan dan lebih tepatnya jangka panjang seperti itu.